Hati Putri Tunggadewi sangat sedih mendengar berita Cakradara terluka dalam pelariannya. Dua orang putri kerajaan Majapahit itu segera mengambil dupa yang harum dan membawanya ke puri sesaji yang terletak di sudut halaman Istana Kaputren. Selanjutnya mereka membakar dupa. Asap dupa mengepul dan baunya yang harum semerbak menyebar kemana-mana. Mereka terus membakar dupa sambil berdoa di dalam hati masing-masing. Duh, Batara aku. Duh, para dewa yang bersemayam di atas langit tinggi. Dengarkanlah permohonan hamba-Mu ini. Kami hanyalah orang-orang yang lemah. Kami tidak mempunyai kemuliaan seperti para dewa. Kami banyak mempunyai kekurangan dan cacat serta celah. Itulah sebabnya kami bersujud di hadapan-Mu dan memohon sesuatu. Lindungilah kami ya para dewa. Lindungilah kesatria-kesatria yang menjadi kekasih hati kami. Lindungilah Kakang Cakradara dan Kudamerta. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya, dan jauhkanlah kami dari segala perbuatan sesat. Duh, para dewa yang bersemayam di Istana Kayangan, kami percaya Engkau adalah penguasa isi jagat raya. Engkau sangat murah hati, sangat adil, dan bijaksana. Pandangan-Mu jauh menerawang, menembus dada, dan melihat isi hati kami. Kalau kami Kau izinkan memohon sesuatu, kami akan memohon kepadamu ya Batara aku. Kami mohon, berilah penerangan di hati Kakang Prabu Jayanegara, supaya saudara tua kami kembali ke jalan pikiran yang benar. Kami juga memohon agar Engkau senantiasa melindungi Kakang Kudamerta dan Kakang Cakradara dalam pelariannya. Kami percaya kepadamu ya Dewata Agung. Kami percaya bahwa Kau mendengarkan doa kami ini. Aku tidak pernah mencintai laki-laki lain di seluruh muka bumi ini selain dirimu. Kaulah satu-satunya kesatria yang pernah menggenggam hatiku, yang pernah meremas jantungku, yang pernah mengganggu tidurku dalam mimpi. Tiba-tiba Putri Tunggadewi bangkit dari atas ranjang, kemudian melangkah menghampiri sebuah lemari kecil berukiran indah. Tangan sang putri bergerak perlahan-lahan, memungut setumpuk gulungan rontal. Rontal itu penuh berisi tulisan-tulisan Cakradara pada saat Putri Tunggadewi masih menjadi batara di Istana Kahuripan. Tulisan-tulisan itu sangat indah, bentuknya seperti syair. Suatu saat Cakradara menulis kata-kata pujian untuk kekasihnya. Kau turun dari istana bidadari. Lalu kau duduk di atas Giris Renggoh, puncak gunung yang tinggi. Bau nafasmu laksana gugula dupa, getah pohon kemenyan yang harum. Suaramu gemersik di tengah padang ilalang, menyapu lembah, menyapu tebing, menyapu hutan-hutan perawan, menyapa dunia dengan ramah dan sabar, menghibur kaum sudra yang malang. Pribadimu sempurna penuh gunagana, segala watak yang baik, dan wajahmu berkilau penuh rasa keadilan, penuh pengampunan. Dinda Tunggadewi, kecantikanmu melebihi Uma istri Siwa,
melebihi Ratih istri Kamajaya, melebihi Grahagana, kumpulan bintang, melebihi pesona bulan purnama. Pada saat lain, Cakradara menulis di atas rontal, ialah pada saat pertama kali melihat Putri Tribuana Tunggadewi. Kau turun dari kereta kencana, dan kau lepaskan anak panah asmara. Ujung panah menembus jantungku, menggetarkan urat-urat darahku. Aku terkapar di atas kucara, rumput musim kemarau yang panjang. Dan mulutku mengigau, membisikkan namamu selalu. Wajahmu melintas siang malam, senyummu melekat di angan-angan. Aku terbangun dan melihat dunia seperti mimpi. Angin bertiup membawa aroma surga. Bunga Padma mekar di tengah telaga biru. Serangga gunung bernyanyi di balik batu. Setiap malam ku baca halaman-halaman kitab Kama Sastra, sambil mengenang wajahmu yang rupawan. Dan sebelum tidur, sekali lagi ku bisikan namamu. Oh, Janoko Putri. Oh, Dinda Tribuana Tunggadewi. Pada saat yang lain lagi, Cakradara menulis syair yang bunyinya sangat menyedihkan. Rupanya syair itu ditulis pada saat Putri Tunggadewi meninggalkan istana Kahuripan, dan mereka kehilangan kesempatan untuk bertemu seperti biasanya. Kau pergi meninggalkan istana Kahuripan. Hilang sirna rasa bahagia di dalam hati. Tangis sedih terdengar bersama gerimis malam ini. Angkasa muram. Angin bertiup membisikkan lagu-lagu derita. Dan musim panen berlalu tanpa kesan. Orang-orang berbicara sepanjang hari. Tapi aku hanya mendengar detak jantungku sendiri. Burung layang-layang terbang melintas pematang. Orang-orang sibuk menuai padi. Ku ambil dan ku timang-timang kesacarana, perhiasan rambutmu yang indah, sambil bertanya, kapan bisa berjumpa lagi? Oh, Kakang Cakradara, kau pasti tahu, kau dapat merasakannya, Kakang, bahwa cintaku yang dalam ini hanya untukmu. Tengoklah, Kakang. Jenguklah. Lihatlah dasar hatiku yang putih. Aku tak akan mengotorinya, sekalipun hanya setitik noda. Kakang Cakradara, jangan palingkan wajahmu, wahai kasih. Cintaku sudah terpaut. Tak ada yang bisa memisahkannya, sekalipun maut. Di sini, Tuan Rayuyung. Di tepi hutan tarik ini, kami sempat bertarung dengan Cakradara dan Kuda Merta. Kemudian kalian dikalahkan begitu? Bukan begitu, Tuan. Mereka lalu kabur. Ada seorang manusia bertopeng menolong mereka. Dan pada saat mendapat kesempatan, Cakradara dan Kuda Merta lalu kabur. Kami mengejar sampai jarak yang cukup jauh. Lalu ke arah mana mereka melarikan diri? Ke sana, Tuan Rayuyung. Ke arah timur. Tapi kami menjadi bingung, Tuan. Karena jalan raya ini kemudian bercabang menjadi dua. Kami takut salah memilih jalan. Dan akhirnya pengejaran kami sia-sia. Lalu kami memutuskan kembali lagi.
Kalau begitu, pasukan pengejaran ini harus dibagi menjadi 2. Aku dan Rawedeng akan memilih jalan lurus. Sementara separuh prajurit mengikuti Rabanyak dan Rapangsa untuk memilih jalan yang satunya lagi. Ayo Rawedeng, Rabanyak, Rapangsa. Kali ini pengejaran tidak boleh gagal. Kita harus membawa hasil yang menyenangkan untuk Gusti Ramapati. Iya. Bagaimana lukamu, Kakang Cakradara? Sampai kapan kita harus berkuda seperti ini, Adik Kudamerta? Kalau kita bisa sampai di pesisir Jawa Timur, mungkin kita bisa mencari tempat persembunyian yang aman, Kakang. Tapi kalau kita masih berkeliaran di jalan raya seperti ini, sewaktu-waktu kita bisa tertangkap kembali, Kakang. Sekarang ini kita sudah sampai di mana, Adik Kudamerta? Menurut bocah desa itu tadi, kita akan memasuki wilayah Desa Bangi. Dan Desa Bangi masih termasuk wilayah Kawedanan Dalancang. Sepertinya kita harus istirahat barang semalam. Aku tidak bisa meneruskan perjalanan dalam keadaan seperti ini. Aku lelah sekali. Kalau kita paksakan, lukaku pasti akan kambuh kembali. Akan berdarah lagi. Kalau begitu baiklah. Mari. Kita cari tempat menginap yang aman, Kakang. Mungkin ada salah seorang warga Desa Bangi yang mau menolong kita. Ayolah, Kakang. Kita teruskan perjalanan ke Desa Bangi, Kakang. Iya. Apakah dia mau menolong kita di Kudamerta? Kita coba saja, Kakang. Siapa tahu pemilik rumah ini mau bermurah hati kepada kita. Siapa tuan-tuan ini? Maaf, Ki Buyut. Kami baru saja berjalan cukup jauh. Temanku ini terluka di bagian punggungnya, Ki. Dia membutuhkan istirahat. Kalau Ki Buyut tidak berkeberatan, kami akan menumpang istirahat barang semalam di rumah Ki Buyut. Begitu. Iya, Ki. Wah, bagaimana ya? Rumahku ini sempit sekali. Tidak apa, Ki Buyut. Kami bisa tidur di lantai. Kami hanya membutuhkan sehelai tikar untuk membaringkan tubuh kami, Ki. Ya, kalau begitu ya mari. Silakan masuk. Nyai, kemari sebentar. Silakan diminum airnya, tuan-tuan. Ya. Lumayan untuk menghangatkan perut. Terima kasih, Nyai Buyut. Kakang Cakradara, boleh juga kau minum sedikit, Kakang? Ayo, diminum airnya. Dan itu ada sedikit makanan. Ya, maklumlah. Beginilah suasana desa. Tidak ada apa-apa kecuali air bersih dan sedikit makanan. Ini sudah lebih dari cukup, Ki Buyut. Terima kasih atas pertolongan ini. Tuan-tuan ini sebenarnya siapa? Dan tuan-tuan mau pergi kemana? Nama saya Kudamerta, Nyai. Dan sahabat saya ini namanya Cakradara. Oh iya, Tuan Cakradara terluka di bagian punggungnya, Nyai. Iya, Nyai. Iya, sepertinya lukanya cukup parah. Lihat saja, darahnya masih mengalir terus. Kalau begitu, kita harus menolongnya, Ki. Baiklah, aku akan mencari ramuan daun-daunan. Tidak usah, Nyai.
Kami hanya membutuhkan istirahat bareng semalam. Nyai Buyut tidak usah repot-repot. Tidak repot, Tuan. Di belakang pondok saya ini ada banyak macam tanaman. Mungkin ada beberapa di antaranya bisa dibuat ramuan obat. Tidak repot, Tuan. Ki, aku ke belakang sebentar. Kau temani mereka ya. Nyai Buyut kemudian melangkah ke ruangan belakang. Tubuhnya segera lenyap di balik pintu ruangan. Beberapa saat kemudian, Nyai Buyut sudah kembali lagi membawa ramuan daun-daunan. Kuda Merta membantu Nyai Buyut memboreh luka Cakradara. Dagingnya robek begini. Sepertinya kena benda tajam. Nyai, Kakang Cakradara jatuh dari atas punggung kudanya. Barangkali punggungnya membentur ujung batu yang runcing, sehingga robek dan berdarah, Nyai. Ya, hati-hati kalau naik kuda, Tuan. Jangan terlalu kencang. Kalau sampai jatuh begini, kan tidak enak. Mana ada orang jatuh enak, Ki? Oh. Kok ini macam-macam saja. Kalau tidak bisa ngomong, ya jangan ngomong. Sudah. Kau saja yang ngomong, Nyai. Aku mendengarkan saja. Sudah, ngomonglah sebanyak mungkin, supaya tamu-tamu kita ini cepat menjadi bosan. Awas kok ya. Kalau mau mengajakku bertengkar, jangan di sini, Ki. Aku sedang repot. Nanti kalau mau bertengkar di ruangan belakang. Nyai. Apa kau tidak bisa menawarkan hal-hal yang menyenangkan? Tawaran kok bertengkar? Bertengkar itu dapat apa? Menang ya lelah, kalah ya malu. Tidak dapat apa-apa, malah capek sendiri. Kalau menawarkan yang enak, Nyai. Ini loge, wedang jahenya sudah siap. Ini ubi kayunya sudah direbus campur santan. Kan enak. Ini makanan kesukaanmu, Ki. Begitu, Nyai. Tawarkan yang enak-enak, supaya orang lain itu senang. Menawarkan kok bertengkar. Bertengkar saja sendiri sana. Sudah. Jangan cerewet. Laki-laki kok cerewet. Maaf, tuan-tuan. Kami sudah biasa begini. Maklum, kami orang-orang tua. Kalau tidak begini, rasanya sepi. Maaf, tuan-tuan. Kami tahu, Nyai. Nyai dan Aki Buyut sebenarnya pasangan yang sangat serasi. Nyai dan Aki Buyut sebenarnya hidup dengan rukun, saling pengertian. Nah, begitu. Kalau ngomong yang enak didengar telinga. Jangan asal ngomong saja, tanpa mikir orang lain yang mendengar. Asal nyeplos. Itu gampang saja. Cakradara dan Kuda Merta akhirnya menginap di rumah Ki Buyut Lambibi, warga desa Banggi. Sementara itu, Rawedeng, Rayuyu dan prajurit-prajuritnya sudah tiba di rumah kediaman Akuwu Dalancang. Akuwu Dalancang menerima kehadiran mereka di ruangan pendopo yang luas. Kami mencari 2 orang pelarian dari asrama pusat pendidikan calon tanda Akuwu. Oh, 2 orang buron? Ya. Baiklah. Hamba akan berusaha membantu tuan-tuan sekalian. Kau bisa mengumumkan kepada semua kepala desa yang berdiri di wilayah naungan Kawedanan Dalancang ini. Umumkan kepada mereka semua. Jangan sampai warga desa mau ditumpangi atau mau melindungi 2 orang pelarian itu. Kalau sampai ada yang berani melindunginya, kepala desa itu akan dihukum berat. Ini perintah langsung dari Gusti Ramapati. Baik, Tuan Rayuyu. Jangan khawatir. Kami semuanya, para pegawai Kawedanan Dalancang, dan semua lurah desa,
para juru tulis akan membantu tuan-tuan. Kalau memang 2 orang pelarian itu bergerak menuju Dalancang, mereka pasti dapat ditangkap kembali. Nah, sekarang juga pergilah aku dan umumkan peringatan ini. Sementara kami akan menunggu di sini. Aku Dalancang adalah seorang laki-laki bertubuh gemuk pendek. Setelah memberikan hormat kepada tamu-tamunya, aku Dalancang melangkah meninggalkan ruangan pendopo. Sebentar kemudian dia sudah berkuda ke arah barat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Cakradara dan Kudamerta akan tertangkap? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.